Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada siang hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara ibadah siang. Kita akan belajar bersama-sama pelajaran sekolah sahabat kita dan kita akan berdoa persatuan dan kita bisa panjatkan, kita bisa pohonkan pokok-pokok doa yang akan didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Untuk itu, kita akan awali terlebih dahulu pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Siang hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan pelajaran sekolah sahabat kita adalah Pendeta Sony Kapitan, Direktur NDR di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh host kita pada siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab
Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu ini kita akan belajar sekolah sahabat kita tentang akar-akar kegelisahan. Dan hari ini kita akan belajar tentang ambisi. Ya, salah satu akar dari kegelisahan adalah ambisi. Untuk itu, waktu dan kesempatan yang indah kita berikan kepada hamba Tuhan, Pendeta Sony Kapitan, untuk memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa. Terima kasih, silakan Pendeta. Baik, terima kasih hamba Tuhan, Om Pendeta James Sursina, dan tentunya terima kasih para pendeta di wilayah 11, di mana saya melihat di sini di Zoom kita ini sudah ada beberapa orang ini, 15 orang ya. Kita masih berharap teman-teman yang lain gabung. Terima kasih tadi untuk doa United Prayer, ada Ibu Seperdes Simbolon ya di Kopat. Saya sudah sampai di gerejanya ya, Ibu Pendeta ya. Kemudian Om Pendeta Lugi Ebe Yakob, Amang Pendeta Simbolon, dan juga orang tua saya Bapak Akerina ya. Terima kasih mewakili doa United Prayer tadi. Baik, kesempatan bagi saya 15 menit ya. Para pendeta wilayah 11, terima kasih sahabat terkasih. Dan host Saudara Simon tidak baku janji, tapi saya lihat di lagu buka tadi, rupanya ada ipar saya di situ menyanyi. Kemudian di lagu tema tadi ada putri saya dan putra saya di situ menyanyi. Ya, tidak sering baku janji Om Pendeta James Sursina. Jadi khususnya anak saya ini mereka tamatan jebolan dari wilayah 11. Kenapa? Karena di sana ada sekolah Padet Perguruan Tinggi Timur ya, yang main biola tadi dan juga main saksofon. Mereka adalah jebolan-jebolan dari wilayah 11. Jadi wilayah 11 ini seperti rumah kami, karena dalam pelayanan ini bersifat sementara, ya, bersifat sementara, dan tentunya teman-teman di wilayah 11 masih sangat kenal dengan kami. Ya, salam untuk semua sahabat kekasih dengan nama masing-masing. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita secara ringkas, ya. Baik, kita lihat di sini ini ada slide, ya. Saya ambil slide yang dibuat oleh sahabat pendeta ini, Pendeta Putra Sahabat Sinaga. Kalau kami teman-teman pendeta di sini sudah tahu. Di sini ada beberapa pendeta punya talenta-talenta, bahkan ada karunia rohani tertentu. Salah satu teman kita nih buat PowerPoint-nya, ya. Akar-akar kegelisahan, khususnya hari ini di hari Selasa ya, yaitu tentang ambisi, ya. Ambisi. Di slide ini ya ada tertulis ya dari Lukas pasal 22 ayat 24 ya. Terjadi pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapa yang terbesar. Kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-18, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saya pegang Alkitab di sini, ya, tentang sebuah perikop yang berjudul siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya. Saya baca secara cepat. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi kita lihat di sini di dalam slide ini hanya sebagai tampilan untuk kita pengingat dari buku sekolah sahabat kita dan Alkitab yang kita miliki masing-masing. Ya, Yesus baru mengatakan pada murid-muridnya ya. Dan peristiwa ketika minggu istilahnya terakhir ya sebelum penyaliban Yesus ada tertulis di slide ini Lukas pasal 22 dan Matius pasal 26 ya. Namun murid-murid tidak memahami ya. Kenapa? Penyebabnya di dalam slide ini keterangannya dari pelajaran sekolah sahabat kita, karena murid-murid
mereka dibutakan oleh ambisi. Ya, ya, ada kalimat sini, mereka bercita-cita untuk memiliki posisi terkemuka di kerajaan duniawi Mesias. Ya. Yesus menempatkan seorang anak di tengah kelompok itu. Tadi Matius pasal 18 sudah. Kemudian dia mengajar mereka bahwa mereka tidak boleh mendambakan hal-hal besar dalam hidup ini. Ya, kita harus mempercayai Tuhan dan bergantung padanya seperti anak kecil dan membiarkan Dia mengendalikan hidup kita. Yesus punya rencana besar untuk kita. Dia akan membantu kita untuk meninggalkan ambisi kita yang salah dan untuk dipimpin olehnya. Baik, teman-teman wilayah 11, ya ini karena bersifat pelajaran sekolah sahabat, ya. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, tentu masing-masing kita ada punya penuntun guru, ya. Bahkan juga ada buku sekolah sahabat, ya. Saya tambahkan di sini dalam satu paragraf, ya, mungkin dalam 4 atau 3 menit atau 4 menit yang terakhir sebelum kita diskusi. Dikatakan di sini tentang para murid, ya, mereka jelas tertekan apa yang mereka lihat, ya, secara langsung yang berbeda konsep pemikiran mereka dengan apa yang Yesus tanamkan dan ajarkan, ya. Yang Yesus ajarkan tentang prinsip untuk melayani, sebaliknya murid-murid memiliki paradigma atau pemikiran istilah yang lain bahwa mereka berambisi, bahkan tanda kutip, ya, mereka masih berpikir sampai menjelang kepada kematian Yesus. Padahal mereka sudah sekian waktu bersama dengan Yesus. Bahkan ada istilah yang lain yang Sister White tulis apa, the inner cycle, ya. Ada murid-murid yang dekat dengan Yesus seperti contoh Yakobus dan siapa itu Yohanes, ya. Sampai-sampai maminya atau ibunya minta kepada Yesus, ya, guru kalau bisa kasih di sebelah kanan dan sebelah kiri yang duduk itu apa, putra-putraku ini, ya. Nah, Yesus, ya, memberitahukan kepada murid-murid, ya, dalam aspek pelayanan, bahkan juga secara kata-kata langsung yang kita sudah ikuti tadi dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Jadi kalau prinsip dunia ini, ya, isinya adalah mempertahankan, tapi kalau prinsip kerjaan Yesus adalah apa? Memberi. Itu konsepnya, ya. Dan prinsip dunia adalah mempromosikan diri sendiri. Ini tentang tema ambisi, ya, mempromosikan diri sendiri. Sementara prinsip kerajaan Kristus adalah mengorbankan diri sendiri, ya. Kalau prinsip dunia ini sama seperti paradigma pemikiran murid-murid, berfokus pada diri sendiri. Sedangkan prinsip kerjaan Kristus adalah berfokus kepada orang lain. Ya, Yesus mengetahui apa yang berkecamuk di dalam pemikiran para muridnya, ya. Dan Yesus membicarakan tentang inti sari daripada kehidupan Kristen, ya. Karena di dunia ini mengatakan adalah cukup benar bahwa orang besar adalah orang yang menguasai orang lain. Itu konsep dunia, ya. Orang besar menguasai orang lain. Sedangkan orang besar boleh jadi dengan istilah Tuhan, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan Yesus memberikan tentang konsep pelayanan, ya, keperluan yang terkecil sekalipun, ya, akan apa dipenuhi. Itu prinsip surgawi, ya. Dan kita sudah ketahui tentang hal-hal yang Yesus tanamkan kepada murid-murid, ya, tentang perbandingan, ya, tentang kerajaan duniawi sebaliknya dengan kerajaan Yesus Kristus. Baik, sampai sejauh ini pelajaran sekolah sahabat kita, karena ini subtemanya tentang ambisi, jadi kita tidak terlalu panjang, ya. Saya serahkan kepada narator, Om Pendeta James Sursina, bagaimana cara selanjutnya ini? Oke, baik. Terima kasih Pendeta Sony Kapitan yang sudah memberikan rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita berkaitan dengan ambisi. Ambisi adalah hasrat, keinginan, ya, kerinduan untuk mencapai sesuatu. Nah, apakah itu salah atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Inilah waktunya untuk mendiskusikan. Silakan. Pertanyaan, Pak. Oke, silakan. Diskusi. Simbolon, silakan. Kan dalam pelajaran ini kan ambisi salah satunya adalah akar kegelisahan. Ya kan? Bagaimana kita mengetahui seseorang itu, contoh kita lihatlah ada orang ambisi mau ketua, contoh ini kan. Jadi udah ketua dia sudah ambisi, sudah jelas-jelas tahu, kita lihat tenang-tenangnya contohnya, nggak ada kegelisahannya sedikit pun. Kira-kira gitu, bagaimana kita mengetahui itu hasil kegelisahan lah itu sekarang? Dia gelisah karena keambisiannya, padahal makin senangnya dia makin gemuk, makin tenang, makin berpuasa. Kira-kira begitu, kira-kira gimana itu?
Oke, baik. Terima kasih Pendeta Simbolon. Silakan Pendeta Kapitan. Baik, terima kasih hamba Tuhan Amang Pendeta Simbolon ya. Teman-teman kita di sini nanti bisa saling mengisi karena kita dalam bentuk diskusi ya. Jadi pertanyaan yang sangat sesuai dengan keadaan yang kita hadapi ya. Pertanyaan tadi kita underline, kita garis bawahi. Bagaimana mengetahui seseorang itu ambisi ya, itu pertanyaannya. Ya, bagaimana mengetahui seseorang itu ambisi? Ya, jadi terima kasih hamba Tuhan Amang Pendeta. Jadi salah satu untuk mengetahui akar kegelisahan yaitu ambisi itu dari diri seseorang adalah salah satu contoh tadi ya, kalau ambisi ini ya, tadi hamba Tuhan Om Pendeta Hursina sudah memberitahukan hasrat ya, keinginan ya. Ya, tapi kita adalah di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah perbandingan, mempertahankan ya. Sebaliknya kalau Yesus tidak ya, kalau Yesus memberikan tanamkan kepada murid-murid ya, konsep yang diberikan adalah apa? Untuk pelayanan ya. Seperti contoh tadi hamba Tuhan Amang Pendeta kasih contoh. Ini mungkin bagi kita teman-teman pendeta, bahkan juga di sini para awam, aplikasi bagi kami yang di kependetaan ini, kami ini melayani pun sementara, sama seperti di jemaat awam ya, melayani pun sementara ya. Kalau ambisi ini bersifat istilahnya hasrat keinginan yang untuk kepentingan diri ya tadi ya. Ya ini rupanya akar-akar kegelisahan ini bertalian ini Amang Pendeta ya. Hampir sama pelajaran hari Senin kemarin ya. Ya, yaitu keegoisan ya. Ya. Dan bagi kami di conference ya, maaf kata seperti saya Sony Kapitan ya, saya pun harus berpikir bahwa pelayanan ini bersifat sementara ya. Boleh jadi untuk ke depan ada teman di wilayah 11 atau teman pendeta yang lain nanti ada yang di departemen. Boleh jadi saya gembala jemaat lagi di wilayah 11 contohnya di salah satu gereja atau di gereja yang lain. Ya, harus ditunjukkan. Jadi kelihatan itu adalah ambisi itu dari apa? Tidak berterima ya, tidak berterima tentang sesuatu hal yang kalau mau untuk kepentingan diri ya, bisa ketahuan dari apa? Amang Pendeta dari gerak kehidupannya atau gerak tubuh ataupun gaya bahasa dan lain sebagainya. Ya boleh jadi ini ada sekitar ungkapan, barangkali ada tambahan-tambahan yang lain teman-teman. Om Pendeta Hursina saya serahkan ke Om Pendeta ya. Ya, oke. Terima kasih Pendeta Kapitan. Sebenarnya ambisi itu tidak salah ya, selama ambisi itu dalam koridor atau batas yang sewajarnya. Karena dengan adanya ambisi atau keinginan untuk maju itu ada. Tapi yang salah di sini adalah ketika seseorang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Contoh, Lucifer ya di sorga. Dia berambisi ingin menyamai yang maha tinggi. Ya, dia ingin sama seperti Allah. Nah, ambisi yang terkandung dalam hatinya itulah yang menyebabkan dia memberontak kepada Allah. Ya, ini ambisi yang salah. Ya kan? Ini ambisi yang membuat kegelisahan. Ketika tidak tercapai ambisinya, maka akan muncul kegelisahan. Contoh lain adalah Absalom. Ya, Absalom ini adalah anak Daud yang ketiga. Ya, di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai ayat 17, ya, Absalom memberontak kepada ayahnya sendiri. Oleh karena apa? Dia berambisi ingin menjadi seorang raja, menggantikan Daud pada waktu itu. Dan kita tahu akhir dari kehidupan Absalom bagaimana. Kita pun tahu bagaimana akhir Lucifer ketika dia diusir, dibuang dari surga. Nah, yang terjadi dengan murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka berambisi ingin menduduki jabatan. Ya. Sehingga ini menimbulkan kegelisahan, menimbulkan perpecahan. Nah, jadi ambisi-ambisi seperti inilah yang menyebabkan kegelisahan dalam hidup seseorang. Tapi kalau seorang punya pemikiran nothing tulus, ya dipilih syukur, nggak dipilih syukur, ya hidupnya akan damai, akan tenang. Gitu Pendeta Simbolon ya. Silakan Pendeta, gimana? Kalau kayak gitu kan, kalau sudah berada pada koridornya kan nggak ambisi itu. Kalau berada pada koridornya, kalau terpilih ya syukur. Kalau ini kan nggak ambisi itu. Ini kan istilahnya sama dengan murid-murid itu kan.
bahkan kalau aku yang paling di situ sebenarnya, katanya udah dilarangi. Contoh sekarang, kalau aku lah mau menjadi ketua daerah atau kependetaan atau ini, kan itunya sekarang yang dilarangnya Yesus itu kan nggak ada umpamanya dibilang ambisi yang beginilah, kan nggak ada dibilangnya ambisi yang begini yang benar, ambisi yang ini salah. Nah, kalau di Alkitab hanya mereka bilang aku aja yang nanti sebelah kananmu, hanya itu aja di pembicaraan itu udah dilarang Yesus kan, itu maksud saya sekarang hanya begitunya, sudah tidak pas seperti itu. Artinya ada keinginan mereka untuk menduduki itu. Kalau umpamanya yang Bapak Orsina katakan kan, ya udahlah kalau nanti aku terpilih ya syukur, ya kalau nggak terpilih kan nggak, itu kan nggak ada ambisi. Artinya suara pemilih yang memilih dia, bukan ada gejolak-gejolak seperti apa itu sekarang. Itu maksud saya sekarang ini kan, berarti ambisi yang mana kan? Dan sekarang semua orang bisa berambisi, katanya ada ambisi yang positif, tapi kita nggak ada yang bilang ambisi positif, semua negatif. Sama seperti yang tadi Absalom itu kan, sebenarnya kalau aku kan anak raja, ya udahlah kalau mungkin bagianku nanti menjadi raja, bolehlah. Nah, itu yang tulus mungkin kan. Tidak, ini kan karena di dalam hatinya sudah ada saya harus menjadi raja dan dihalalkan segala cara, ternyata nggak jadi, akhirnya difrustrasi. Nah, sekarang menurut ya kita lihatlah dengan pengalaman kita sekarang ini, keambisian ini, nah kan, karena keambisian ini juga sekarang yang merajalela kalau kita memperhatikan di dalam medsos organisasi kita ini kan, menjadi hal-hal yang kurang bagus. Nah, itu maksud saya. Lalu dibilang kalau ambisinya itu membuat dia gelisah, kan itu tadi bertanya. Kenyataannya kalau yang ambisi itu juga di sana nggak gelisah dia, bahkan makin tenangnya, makin bergembira karena keambisiannya itu terlaksana. Ya kalau nggak terlaksana, nah ini terlaksana, makin senang juga dia. Apakah pamannya kegelisahan tadi kan dibilang kegelisahan adalah salah satu ambisi dasar daripada kegelisahan. Pada saat seseorang itu ambisi masuk di sana dan gol, sepertinya nggak ada kegelisahan itu maksud saya. Bahkan dia bilang ini berkat Tuhan, ini syukurlah bisa kita di sini. Katanya juga dibilang berkat Tuhan, kira-kira gitu maksud saya gitu. Kan kegelisahan itu kan hanya di dalam hati dan hanya pikirannya yang tahu. Kan kita kan nggak tahu kegelisahan seseorang. Benar Pak Karina? Saya nggak tahu kan kalau Bapak umpamanya gelisah di sana pribadinya. Ya. Kalau biasanya sekarang pendapatannya banyak itu walaupun hasil caranya tidak benar, ya dia senang-senang saja, enjoy. Mana ada di sana dia gelisah. Kira-kira gimana? Oke, baik. Jadi ambisi yang menghalalkan segala cara, nah ini yang salah. Itu bisa membuat orang gelisah ketika nggak tercapai tujuannya. Gitu. Oke, ada yang lain yang ingin sedikit? Pendeta. Silakan Pendeta Jakob dulu, baru Pak Akirina ya. Oke, silakan Pendeta Jakob. Oh, Pak Akirina aja duluan, Pak Akirina aja duluan. Oke, silakan Pak Akirina. Oke, terima kasih Pendeta. Pendeta, saya kira kata ambisi ini dipakai untuk, saya kira negatif 90%. Bahasanya, katanya itu negatif 90%. Contoh, saya mau bertanya, ambisi dan keinginan itu kan sama atau beda? Itu masalah yang pertama. Saya kira contoh seperti Pendeta Ursina katakan tadi. Ambisi dan keinginan. Contoh, masalah seperti saya. Saya ingin untuk berbuat yang baik terbaik untuk gereja. Satu contoh, membangun gereja atau membawa jiwa banyak. Itu kan keinginan dan itu termasuk kata ambisi apa tidak? Itu pertanyaan saya. Kira-kira. Jadi saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak Akirina. Ya, jadi saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia arti kata ambisi. Ya, itu artinya sama seperti keinginan, kerinduan, ya, hasrat, ya, untuk mencapai sesuatu. Nah, itu dari sisi etimologi bahasa, arti daripada ambisi itu, Pak. Gitu, Pak ya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak. Jadi makanya tadi kalau ambisi itu tidak salah kalau dalam koridor yang benar. Iya, benar. Benar. Kan? Tapi itu kalau dalam cara yang salah, ya kan, berambisi dengan cara yang salah, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya,
Nah, itulah yang dilakukan oleh Lucifer kan? Iya, iya. Dia menghasut malaikat-malaikat yang lain, dia menjelekkan Allah, sehingga timbullah pemberontakan, timbul kegelisahan. Nah, akhirnya terjadi peperangan di sorga. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pendeta Luki Yakob, silakan. Ya, baik, terima kasih Pendeta Hursina. Jadi tadi yang Pendeta sudah kutip di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu masih ada sambungannya, ya. Jadi kalau ambisi itu keinginan dalam kurung hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu seperti pangkat dan kedudukan. Jadi dari segi arti kata, ambisi ini hampir bisa dipastikan konotasinya itu negatif. Ya. Jadi apalagi kalau dipakai awalan ber, ya, berambisi, berkeinginan keras mencapai sesuatu, cita-cita dan sebagainya, mempunyai ambisi, ya. Jadi ini dengan keinginan yang meluap-luap. Alkitab tidak pernah menggunakan kata ambisi. Ya, kalau kita baca dalam konsep pelayanan, dalam konteks yang dimaksud oleh Pendeta Simbolon tadi dikatakan, ya, saya baca, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, ya. Jadi ini halus bahasanya, menghendaki, menginginkan dalam, tapi di sini Rasul Paulus tidak pakai menggunakan kata barang siapa yang menghendaki atau apa, barang siapa berambisi positif untuk mendapatkan jabatan dalam pelayanan, bukan kalimat itu. Jadi saya sudah bolak-balik tadi beberapa buku yang ditulis oleh Ellen White, tidak ada kata ambisi yang direkatkan kepada makna positif dalam konteks pelayanan. Ya. Ambisi itu mungkin bisa digunakan dalam hal yang urusan yang bersifat itu jasmania. Tapi sudah dalam rohani tidak dipakai untuk apa? Untuk tidak dipakai itu kata ambisi. Yang dipakai menghendaki, menginginkan dalam koridor, baru disambung oleh Pendeta James katakan tadi, menginginkan dalam tanda petik, dalam tanda kutip, dalam batasan-batasan yang tidak menghalalkan segala cara. Jadi kata ambisi tidak boleh dipakai dalam tataran kerohanian, karena itu tidak baik. Karena itu akan mengakibatkan hal-hal yang berkompetisi di dalam apa? Di dalam jemaat, ya. Karena itu dipakai. Jadi kan tadi sudah dikasih contoh juga di pelajaran hari Selasa itu, hari Selasa ini, ya, bahwa kalau ambisi itu rohani itu mengedepankan pengorbanan, ya, pengorbanan diri. Kalau ambisi kalau dalam dunia ini itu menonjolkan diri, ya. Itulah sebabnya saya selalu ulang-ulang, saya selalu suka singgung-singgung, karena kita ini mau memilih pemimpin, ya. Memilih pemimpin itu jangan kita lihat orang yang bergaya, yang istilahnya sampai menciptakan tim sukses. Dalam tim sukses itu sudah ada ditentukan si ini ketua, si ini sekretaris, si ini bendahara, si ini departemen ini, si ini departemen itu, ya. Jadi setelah orang-orang yang disebut dicalonkan ketua, saya tidak mau apa-apa. Kita TST lah para pendeta ini. Sekarang ini sudah banyak tim sukses. Jadi oleh karena itu, ini adalah pelajaran yang tepat untuk untuk menemplak kita, ya, agar jangan lagi mengedepankan soal jabatan dalam pelayanan. Ada seorang anggota jemaat bilang sama saya, pendeta, sebenarnya ada apa sih di kantor conference itu sehingga orang kok semua berlomba-lomba ke sana, ya. Kalau mereka punya pernyataan bahwa itu kami kan pelayanan, dia katakan kalau mau melayani dengan sebenar-benarnya, pelayanan yang sebetulnya ada di jemaat, ya, bukan di kantor. Jadi oleh karena itu kurang tepat bagi saya menempatkan kata ambisi dalam tataran pelayanan. Harus dipakai, makanya Alkitab tidak menggunakan. Barang siapa berambisi positif untuk menjadi melayani, hendaklah dia menjadi pelayan yang rendah hati. Tidak, ya. Jadi kalau untuk ambisi ini saya pikir janganlah diletakkan dalam makna
dalam persoalan-persoalan rohani. Makna katanya saja sudah negatif ya. Tadi dikatakan keinginan yang meluap-luap ya. Bolehlah dipakai ya. Tadi kan itu dikatakan bahwa ambisi itu adalah satu keinginan yang meluap-luap, yang nafsu akan dikatakan ya. Jadi saya dalam semangat yang disampaikan oleh Pendeta Simbolon, saya sangat setuju bahwa ambisi itu tidaklah boleh dilekatkan dalam hati kita sebagai hamba-hamba Tuhan ataupun kaum awam yang rindu melayani, lalu menggunakan cara-cara yang kurang berkenan sehingga bisa mencapai Jadi dalam koridor pelayanan tidaklah tepat menggunakan kata ambisi, karena dari segi arti kata bahasa Indonesia di kamus aja, ambisi sudah hampir 100% itu negatif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Lucky Yakob. Saya lihat Pendeta Franz sudah angkat tangan. Silakan Pendeta. Pendeta Franz. Sorry, tidak buka kamera, Pendeta, enggak apa-apa ya. Ya, lebih cakap kalau dibuka kameranya. Nah, terima kasih Pendeta. Pandangan saya mengenai ambisi agak mirip-mirip sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Lucky Yakob. Di dalam Alkitab tidak ada penggunaan kata ambisi. Cuman saya terpaku dengan satu ayat yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, menyangkut dengan apa yang sedang diperbincangkan pada saat ini, saudara-saudara, saya melihat bahwa agak susah kita menerjemahkan kata ambisi ini. Apakah bisa kita gunakan di dalam teritorial pelayanan atau urusan iman, atau tidak dilibatkan kata ini. Karena kata ambisi ini menurut saya bisa juga digunakan, tetapi di dalam ruang lingkup motivasi dan tujuan yang jelas. Amin. Kalau motivasinya jelas sesuai dengan apa yang ditertera dalam Kolose pasal 3 23, maka itu tidak akan pernah salah ambisi itu, ya. Karena kita berambisi untuk melayani Tuhan, ya, melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari ruang lingkup kita berpikir seperti Alkitab yang dikatakan dalam ayat ini, kita tidak akan salah. Saya berambisi untuk memajukan gereja Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan, dengan tidak diselubungi latar belakang yang salah, maka ambisi itu akan berubah jadi positif, bukan negatif. Jadi tinggal motivasinya apa, saudara? Saudara, contohnya sekarang kan yang lagi riuk pikuk ini akan adalah siapa yang mau dipilih, siapa yang mau duduk di departemen, seperti yang dikatakan Dr. Sony Kapitan tadi kan, mengatakan bahwa ini tahun ini saya di sini, ya tahun depan saya sudah pindah ke jemaat. Saya melihat dari sisi melihat bagaimana kerendahan hati dari hamba Tuhan ini. Terpilih ya Tuhan yang pilih, tidak terpilih ya Tuhan yang izinkan, seperti itu. Inilah motivasi-motivasi yang baik dan yang benar. Jadi sorry ya, saya secara pribadi saya pernah mengatakan ini juga kepada Pendeta Sony Kapitan waktu di kantor. Saya pernah bicara ini dan saya pernah jelaskan sama beliau mengenai hal-hal mengenai apakah, karena beliau pernah mengatakan begini, saya pastikan pendeta Franz ini akan duduk di konferensi ini entah apapun dia. Saya katakan, pendeta, saya tidak pernah bertujuan dan tidak pernah berambisi dan tidak pernah memikirkan untuk ada di sini. Masih ingat ya Pak Pendeta ya? Karena saya katakan, karena sebelum saya tamat dulu jadi sarjana teologi ya, sebelum saya tamat dulu, saya ada dapat pesan dari dosen besar saya. Dia mengatakan begini, pada waktu kalian bekerja, pada waktu kalian tamat, jangan pernah berpikir dan jangan pernah berambisi untuk duduk di atas. Karena ketika engkau berambisi, maka engkau akan menggunakan berbagai macam cara, seperti yang dikatakan Pendeta Hursina tadi. Menggunakan berbagai macam cara yang tidak baik dan Tuhan tidak suka.
Mungkin engkau akan terpilih, mungkin engkau akan jadi salah satu pemimpin, mungkin engkau akan jadi apapun di dalam di organisasi ini. Tetapi ingat, mungkin bukan Tuhan yang izinkan engkau ada di situ. Tapi kalau Tuhan, makanya ketika engkau duduk di sana dan ketika engkau merasa bahwa periode depan saya tidak terpilih lagi, maka motivasi yang jahat itu akan muncul sama seperti motivasi Lucifer. Artinya di sini bahwa kita tidak siap untuk turun, kita tidak siap untuk digantikan. Ini motivasinya tidak baik. Kalau Tuhan melayakkan kita untuk ada di situ, maka Dia akan ada di situ pun tanpa ada siapapun yang mendukung. Itu. Jadi ketika saya melihat ini dari kriteria yang saya lihat dari apa yang kita bahas ya, sehingga saya berpikir begini, kalau kita duduk di sana, terus tanpa ada orang yang ada konco-konco dan lain sebagainya, terus akhirnya kita duduk, dan pada waktu kita akan turun kembali, kita tidak akan pernah merasa dilecehkan, tidak akan pernah merasakan dirugikan, atau tidak akan pernah merasakan dikecilkan. Karena murni Tuhan yang pilih gitu loh. Tetapi pada waktu kita mengangkat diri, kita memuji diri, dan akhirnya kita terpilih, apa yang terjadi? Kita sukar untuk turun. Inilah roh yang tidak tepat yang saya garis bawahi dari Kolose pasal 3, 22 dan 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Namun kebanyakan yang sekarang terjadi adalah kita melakukan untuk manusia. Nah, di bagian terakhir saya ingin mengatakan, saudara-saudara, bahwa ada satu hal yang penting untuk kita tahu, bahwa sebenarnya sifat ambisi yang saya sudah terangkan tadi, tergantung dari motivasi. Bisa saudara gunakan dengan tanda kutip motivasi untuk memajukan pekerjaan Tuhan tanpa ada embel-embel yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya minta. Pak Ritonga, mau bertanya, Pak? Iya, mau berpendapat tentang ambisi ini. Silakan. Ini ambisi kita bicarakan sekarang ini, ambisi itu adalah kata benda. Sedangkan kata sifatnya adalah ambitious, ya. Kebetulan tangan saya ada kamus besar bahasa Indonesia, ada kamus besar bahasa Inggris. Jadi kata-kata ambisi itu ambitious, ya. Kata sifatnya adalah ambitious. Itu sebenarnya bisa konotasinya positif, bisa konotasinya negatif. Itu tergantung konteks. Kalau niat kita untuk yang memajukan, untuk yang baik, itu bisa positif. Tapi kalau konteksnya untuk mengejar jabatan atau mengejar apa, itu bisa negatif. Jadi tergantung konteks kalimatnya, gitu. Jadi bisa negatif, bisa positif. Tergantung di mana kalimatnya. Jadi kalau tadi dikatakan berambisi, memajukan penginjilan di wilayah 11, itu positif pengertiannya. Tetapi kalau berambisi merusak, itu berarti negatif. Jadi apapun itu motifnya, kalau orang saudara kita Muslim katakan nawaitunya, niatnya apa, gitu. Jadi kalau soal bahasa itu tadi, kalau kata sifat itu ambisius. Kalau kita dari tadi kan kita bicara tentang ambisi itu kata benda, beda. Jadi kalau mengenai sifat itu ambisius. Itu barangkali dari saya. Terima kasih, Pendeta. Mungkin analoginya begini ya. Kita ingin mencapai target. Ya, ini contoh target baptisan. Contoh ini ya. Target baptisan. Ya. Nah, karena sudah ditarget baptisan, maka saya berusaha untuk mencapai target itu. Saya ingin mencapai target itu. Dengan cara apa? Saya akan bekerja lebih keras, saya lebih banyak menginjil, saya libatkan anggota jemaat, saya libatkan tua-tua jemaat untuk bergerak bersama-sama, ya, agar pencapaian itu bisa tercapai, ya, dengan cara yang baik, ya kan? Buka KPA, mencari jiwa, melayani. Saya rasa itu tidak salah. Tapi kalau misalnya mencapai target itu dengan misalnya ini ya, membeli jiwa, ya, atau misalnya membayar jiwa supaya dibaptis dan sebagainya, nah, ini yang salah. Jadi betul tadi yang Pak Ritonga bilang ya sama Pendeta Firvan,
tujuannya kemana. Kalau untuk mencapai tujuan yang baik dengan cara yang baik, saya rasa Tuhan pun bisa menilai dan melihat kita. Nah, oleh sebab itu, yang lebih baik adalah kita belajar dari anak-anak. Ya, Yesus mengajarkan kita untuk belajar dengan anak-anak. Apa anak-anak ini? Ya, mereka tidak ada ambisi, ya, mereka punya roh kerendahan hati, mereka tidak ada saling sikut menyikut, ya kan? Jadi kita harus belajar dari sifat karakter anak-anak dalam melayani ini. Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Sedikit lagi saya, Pendeta Pak Ketua. Oke, silakan. Ya, jadi terima kasih sudah panjang lebar kita bicarakan mengenai ambisi ini. Saya tertarik tadi dengan ilustrasi yang disampaikan Pendeta Friend Franz ya, bahwa profesornya atau guru besarnya menyatakan kalau sudah dalam barisan pelayani jangan pernah berambisi. Apa artinya ini? Memang kenapa guru-guru kita mengajarkan itu? Karena kita ini manusia berdosa, gampang sekali dibelokkan. Gampang sekali dibelokkan ke arah-arah negatif. Ya. Jadi saya pikir kalau seperti contoh oleh Pastor Hursina katakan tadi, kalau mengenai mencapai target itu cukup sampai di kalimat memotivasi diri. Ya. Untuk tetap semangat bertekun bersama anggota jemaat mencapai target yang sudah ditentukan ya. Bagaimana? Amin, Pendeta, amin. Oh, puji Tuhan ya. Jadi namanya kita manusia ini ya, kalau sudah meluap-luap keinginan itu ya, kita lah tahu di conference ini ya, bahwa ada kalanya orang yang naik ke kantor bukan karena prestasi. Saya berani jamin karena saya sudah 3 daerah saya jejaki. NTT 10 tahun, Jawa Barat 1,5 tahun, Jakarta sudah menjalan 11 tahun. Ya. Jadi kalau di conference itu ada beberapa, tidak semua ya, yang dapat kursi karena kong kaling kong dalam tim sukses. Saya jelas mengatakan karena saya banyak tahu isi-isinya ini. Jadi oleh karena itu kiranya yang kita doakan juga, maka saya usulkan tadi KLB kita ini supaya jangan lagi menghasilkan pemimpin lewat konferensi yang Tuhan izinkan, tapi yang harus Tuhan kehendaki. Kalau yang Tuhan kehendaki berarti keinginan diri itu dikesampingkan. Roh menonjolkan diri dikesampingkan. Biarlah seperti Pendeta Friend katakan tadi, Tuhan yang memilih kita lewat proses yang proses yang normal ya. Karena kalau sampai nanti keluar kalimat karena Tuhan izinkan, kursi itu akan jadi kursi panas buat kita, bukan kursi berkat. Terima kasih. Jadi Pendeta, maksud saya kenapa saya katakan itu, karena ada dasarnya. Kita pelayan Tuhan, kita anak-anak Tuhan, bukan cuma pendeta loh yang ada di sini ya. Ada umat-umat Tuhan juga. Jadi kita menyetarakan kita ini adalah umat-umat yang percaya, anak-anak Tuhan semuanya. Apapun tujuan kita untuk melakukan pelayanan ini, kalau kita positif di dalam kehidupan kita bertujuan yang baik, nggak perlu ada neko-neko yang dikatakan oleh Pendeta James Sursina, kita sandarkan kehidupan ini, percaya kepada Tuhan saja. Kalau memang dia sudah lihat tepat waktunya, dia akan angkat. Itu aja, titik. Jadi kalau kita mau berlomba-lomba, ya bukan Tuhan yang angkat. Kadang-kala ada juga yang terjadi itu bukan Tuhan yang pilih, tapi Tuhan izinkan itu terjadi jadi ujian. Ada yang saya dengar seperti itu. Ada juga yang memang bukan Tuhan yang angkat, ya setan juga bisa mengangkat. Nah ini kan permasalahannya. Cuman saudara-saudara jangan kita terpatok di dalam pembahasan yang menuju ke arah KLB atau pemilihan, karena ini juga menyangkut dengan pelayanan di gereja, sifat pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Jadi bukan cuma untuk acara KLB, Pendeta Luki Yakob, ini dalam segala hal, dalam segala ruang lingkup kita harus pikirkan ini. Kenapa? Cuman memang betul sekolah sahabat kita ini bertepatan, sekolah sahabat kita ini membahas di situasi dan kondisi yang memang seperti ini. Jadi makanya kita mengarah pikirannya ke sana. Tetapi di lain pihak, ditinjau dari sisi kerohanian, kita bisa melihat hal ini. Bahwa bukan cuma ambisi kan ada di sana ada egoisme, ada kemunafikan juga yang dibahas. Nah, di sini kita harus
jangan cuma sampai di situ. Nah, di kalangan umat-umat Tuhan, saya dan anggota jemaat awam, kita semua adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Kita kadangkala munafik ya dalam kehidupan kita ini. Kita kadangkala tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya belum menerjemahkan baik-baik arti dari kata dasar munafik ini, tapi kita sudah lihat itu sehari-hari bagaimana kehidupan orang yang munafik, tetapi seperti apa ya, di luar kelihatan putih bersih, tetapi di dalamnya, saudara, waduh, gelap gulita ya, atau seperti orang Manado bilang, kelihatan seperti kadondong, saudara, tapi di dalam baduri, sayang, baduri. Nah, enak, masih lebih enak lihat durian katanya, baduri di luar, tapi di dalam sadap. Nah, itu umat Tuhan harus seperti itu mungkin ya, hatinya baik, jadi tidak ada yang munafik dan lain sebagainya. Jadi saya coba mau mengarahkan ini bukan cuma kepada ambisi, tetapi kita lihat juga ada egois, ada kemunafikan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, saya rasa karena waktunya sudah habis, ya, kita akan dengarkan dulu kesimpulan dari hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan. Boleh disimpulkan sedikit dari diskusi kita berkaitan dengan pelajaran 11 Sabat kita ini. Silakan Pendeta. Lalu setelah itu kita akan dengarkan lagu pujian dan nanti doa tutup Pendeta Sony Kapitan. Silakan Pendeta. Terima kasih hamba Tuhan Om Pendeta James Sursina, dan terima kasih semua hamba Tuhan ya yang memberikan masukan-masukan tadi, ya, Om Pendeta Luki Yakub, Om Pendeta Frans, ya, Amang Pendeta Simbolon, ya, Tulang Ritonga, ya, Bapak Karina dan teman-teman yang lain ya, karena waktu kita berjalan ini. Terima kasih masukan-masukannya tadi. Kesimpulan adalah tentang ambisi tadi kita sudah mengetahui, ya. Ambisi ini adalah hubungan dengan kebergantungan pada diri sendiri, ya, kebergantungan pada diri sendiri. Dan ambisi ini yang kita pelajari dalam pelajaran Sekolah Sabat ini adalah bagian daripada akar kegelisahannya. Di Sekolah Sabat minggu ini, akar kegelisahan ini ada yang lain selain tadi hamba Tuhan Pendeta Frans sudah uraikan, juga teman-teman lain sudah uraikan tadi ya. Ada juga tentang egois atau keegoisan dan juga tentang kemunafikan dan seterusnya. Jadi kembali lagi di dalam pelajaran Sekolah Sabat dan kesimpulan ini, bahwa marilah di sini ada di 1, 2, 3 ya, di alinea yang ketiga dikatakan sini pertobatan adalah dasar untuk menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Ini tema besar Sekolah Sabat kita ya. Jadi marilah kita masing-masing ya, saya sendiri Sony Kapitan dan kita teman-teman semua sahabat umat Tuhan, mari kita selalu berserah pada Tuhan. Ya, boleh jadi tadi contoh kehidupan kita sedang hadapi saat ini dan banyak aspek kehidupan yang lain, bahkan diri kita sendiri. Kita memiliki nilai pertobatannya di hadapan Tuhan. Ya, setiap saat minta tuntunan Roh Kudus memampukan kita supaya bila mana dengan pertobatan yang sejati dari hati kita yang pure, yang murni, maka Tuhan Allah yang akan basuh hati kita. Ya, dan tuntunan Roh Kudus sehingga kita dimampukan, gantinya mengandalkan diri kita adalah mengandalkan apa? Kemurahan dan tuntunan kehendak Tuhan. Sehingga ambisi atau roh ambisi itu tidak menjadi milik kita, tetapi gantinya hanya melalui karakteristik dalam diri kita. Tuhan memberkati. Terima kasih kesempatan diberikan kepada Tuhan dan teman-teman. Terima kasih Pendeta Sony Kapitan yang sudah memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu penutup, lagu pujian. Silakan, host. Lama ku buat
Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Kapitan untuk doa tutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah di sorga, terima kasih untuk pengalaman rohani. Wilayah 11, kami belajar firman Tuhan melalui metode diskusi pelajaran sekolah sahabat. Kami minta kuasa Roh Kudus memampukan kami. Kami setelah sama-sama berdiskusi, dan kami percaya Roh Kudus berkuasa dalam buah pikiran yang saling mengisi satu dengan yang lainnya, memperlengkapi sebagai saudara dalam Tuhan dan umat Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami semua masing-masing agar mampu menghidupkan dalam kehidupan kami untuk mengikuti petunjuk daripada Yesus Kristus, untuk belajar seperti seorang anak yang kecil, memiliki ketulusan, bahkan kerendahan hati ataupun kemurnian, sehingga dalam perjalanan hidup kami kadangkala ya Tuhan rentan dengan kecenderungan untuk memiliki akar kegelisahan. Salah satu contoh yaitu ambisi. Mampukanlah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan bersama dengan Yesus setiap saat dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek apapun dalam kehidupan yang kami jalani, sehingga kami hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Dengan demikian, maka hari lepas hari dalam perjalanan hidup kami akan merasa penuh dengan sukacita, selalu bersyukur, bahkan memiliki pertumbuhan karakter Yesus dalam diri kami. Dan terima kasih Tuhan memberkati para pendeta, para jemaat Tuhan ataupun tokoh-tokoh gereja yang ada di wilayah 11 yang memiliki semangat spirit untuk menginjil, bahkan membangun kerohanian melalui metode virtual untuk belajar firman Tuhan dalam diskusi sekolah sahabat ini. Biarlah program ini akan menjadi sarana berkat untuk setiap orang, bahkan khususnya dalam wilayah 11 dan penginjilan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya, Sony Kapitan, dan terima kasih ya Tuhan untuk teman-teman dengan nama-nama yang kekasih yang begitu baik sudah mau bergabung di virtual kerohanian pelajaran firman melalui sekolah sahabat ini. Ampunilah kami dari dosa ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di acara ibadah kita pada malam hari ini waktu New Jersey, dan kita bersyukur kita dapat kembali mendengarkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Baik saudara sekalian, kita akan seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan mempelajari pada saat ini tentang keegoisan. Inti daripada pelajaran kita sepanjang minggu ini di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang akar-akar kegelisahan. Apa sesungguhnya yang menyebabkan saudara dan saya tidak dapat tidur tenang atau beristirahat, ya, tidak dapat beristirahat dengan baik? Apa kira-kira yang menyebabkan sehingga kita memiliki kegelisahan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, pada saat ini kita akan membahas bahwa salah satu penyebab itu adalah keegoisan, ya, keegoisan. Seperti dalam kasus pohon aspen, itu ini adalah satu pendahuluan cerita pendahuluan yang kita pelajari dari pelajaran hari Sabtu malam yang sudah dibahas oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Sana dikatakan seperti dalam kasus pohon aspen dan sistem bawah tanahnya yang lebih besar. Ada satu pohon itu tidak kelihatan seperti biasa-biasa saja, tapi di bawahnya itu akar-akarnya itu membentuk satu koloni seperti, ya, begitu hebat di bawahnya, ya. Jadi seperti dalam kasus pohon aspen dan sistem bawah tanahnya yang lebih besar, keegoisan adalah bagian dari sistem bawah tanah besar yang disebut dosa. Bagian daripada dosa adalah keegoisan, ya, yang membuat kita tidak menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Dari semua ekspresi dosa dalam hidup kita, keegoisan tampaknya menjadi yang termudah untuk diwujudkan. Bukan demikian kira-kira, ya. Kira-kira demikian, ya. Keegoisan itulah yang termudah untuk kita lakukan. Bagi kebanyakan dari kita, keegoisan adalah hal yang alami seperti saya dan saudara ini bernafas. Bacalah Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Itu adalah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ya, orang kaya yang bodoh. Kenapa bodohnya? Ya, kalau orang kaya seringkali kita pikirkan, wah, mereka kerja keras, mereka pintar sampai bisa tertuan dan lain sebagainya. Tapi kenapa dikatakan bodoh, ya? Jelaskanlah masalah yang disorot dalam perumpamaan Yesus ini. Apakah
Apakah merencanakan masa depan? Dia ingin membangun tempat penampungan, ya. Tempat penampungan itu lebih besar. Apakah itu salah? Atau apakah merencanakan masa depan, mementingkan diri sendiri dan mengekspresikan pengabaian terhadap kerajaan Allah? Jika tidak, atau setidaknya tidak perlu, lalu apa yang Yesus amarkan kepada kita? Nah, kalau kita membaca, mari kita lihat sedikit ya. Lukas 12:13 sampai 21 ada seorang dari banyak orang yang mendengarkan pekabaran Yesus saat itu datang dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lalu katanya kepada mereka, ya. Jadi dengan dia merasa orang ini merasa dia tidak diperlakukan dengan adil oleh saudaranya, ya, oleh saudaranya. Jadi kemudian Yesus berkata, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya kepada dirinya sendiri, ya, bahasa Inggrisnya, and then he said to himself, lalu katanya kepada dirinya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Nah, pertanyaan kita nanti kita akan bahas, ya. Bodoh dalam arti apa ini, ya? Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, apa yang telah kau usahakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang kaya yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dan kita akan lihat bahwa Allah tidak menegur kekayaan. Allah katakan hati-hati dengan kekayaan, tapi Allah tidak mengecam kekayaan. Tetapi lebih daripada kekayaan yang dapat Tuhan percayakan kepada kita adalah apakah kita sudah kaya di hadapan Allah. Pelajaran sahabat kita katakan, perumpamaan ini hanya muncul dalam kitab Lukas, tidak di dalam Matius, Markus, dan Yohanes, tidak, hanya di Lukas. Dan diceritakan sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak anonim dari hadirin, tidak diketahui siapa yang bertanya, ya. Yang bertanya tentang satu pertanyaan bertalian dengan warisan. Lalu Yesus menjawab dengan menolak peran hakim di antara dua saudara itu, ya. Sebaliknya Yesus memilih untuk mengarahkan jarinya atau menunjukkan pada masalah mendasar yang lebih besar, yaitu apa? Keegoisan. Dia menggali lebih dalam untuk menunjukkan tumpukan akar di bawah tindakan individu kita. Pikirkan tentang ungkapan keegoisan dalam hidup Anda. Bagaimana keegoisan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, dengan pasangan dan keluarga kita, dengan keluarga gereja kita, dengan tetangga dan kolega kita di tempat kerja? Kunci apa yang ditemukan dalam Filipi 2 ayat 5-8? Filipi 2 ayat 5-8, Yesus itu adalah anak Allah, dialah yang disembah, dipuji, tetapi dia merendahkan dirinya, mati sebagai apa, ya? Mati sebagai orang yang tidak ada apa-apanya. Dengan kata lain, Filipi 2 ayat 5-8, ya. Jadi dengan hanya berfokus pada kebutuhan dan ambisinya sendiri, orang kaya tanpa nama dalam perumpamaan Yesus lupa untuk mempertimbangkan kenyataan surgawi yang tidak terlihat. Lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak lagi bukanlah prinsip dasar. Ya, lebih besar, lebih banyak, lebih baik, dan lebih banyak lagi bukanlah prinsip dasar kerajaan Allah. Paulus memberikan kepada kita sekilas apa yang memotivasi Yesus ketika dia memutuskan untuk menjadi pengganti kita. Jadi di dunia ini bukan masalah siapa yang punya rumah lebih besar, siapa yang punya barang-barang yang lebih baik atau yang lebih banyak. Bukan itu prinsip dasar kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan, ya. Tapi Paulus, ya, memotivasi kita apa yang telah Yesus lakukan, dan dalam Filipi 2:5-8 itu menjelaskan cetak biru, ya, the blueprint dari ketidakegoisan, yaitu kerendahan hati dan kasih. Percuma kita memiliki harta yang banyak dan lain sebagainya jika kita tidak memiliki kerendahan hati dan kasih.
Jika kasih kepada Allah dan sesama tidak mendorong pilihan dan prioritas kita, kita akan terus membangun lebih banyak lumbung untuk diri kita sendiri di dunia ini dan mengumpulkan sedikit harta di surga. Matius 6 ayat 20. Mengapa begitu mudah terperangkap dalam hasrat untuk kekayaan dan harta benda? Meskipun kita semua membutuhkan sejumlah uang, kita butuh uang, kita butuh barang ya untuk bertahan hidup. Mengapa tampaknya tidak peduli berapa banyak yang kita miliki, kita selalu menginginkan lebih. Ya, kita selalu menginginkan lebih. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi pada malam hari ini waktu New Jersey, kita akan membahas sedikit tentang keegoisan tersebut ya, seperti judul pelajaran sekolah sahabat kita. Keegoisan atau selfishness. Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan egois adalah orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Segala sesuatu itu berpusat kepada dirinya sendiri. Sehingga penjelasan dalam William Webster katakan itu adalah concerned excessively or exclusively with oneself. Perhatian yang berlebihan atau eksklusif hanya untuk diri sendiri. Kita mencari, kita berkonsentrasi pada keuntungan diri ke sendiri. Konsentrasi, cari keuntungan untuk kesenangan atau kesejahteraan kita sendiri. Tanpa memperhatikan orang lain, tanpa memperhatikan orang lain. Dan inilah konteksnya ya. Di sini kita bisa melihat inilah orang yang masalah dengan orang kaya yang bodoh ini ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya atau inti daripada apa yang Yesus katakan itu tertulis dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 katakan apa? Katanya lagi kepada mereka sebelum dia memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, tapi setelah dia menjawab seorang yang bertanya, kenapa saudara saya tidak berbagi hartanya kepada saya? Ini Yesus katakan pada mereka, berjaga-jagalah. Ya, watch out, berhati-hatilah. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Be on your guard against all kinds of greed. Ya, covetousness, keinginan-keinginan. Bahasa lain, segala ketamakan itu adalah bahasa Inggrisnya selain all kinds of greed adalah covetousness. Keinginan. Oh, saya ingin ini, saya ingin milik ini. Wah, masa cuma dia yang punya ini? Saya juga ingin punya itu dan lain sebagainya. Lalu Yesus katakan apa? Ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kalau kita lihat, oh, pendeta, saya enggak kaya. Tapi sebenarnya konsep arti di sini ya, ini kalau kita bilang kaya, mungkin ada katakan, oh saya bilang nggak kaya pendeta. Kenapa Anda bilang Anda nggak kaya? Oh saya tidak punya uang seperti Jeff Bezos atau Elon Musk yang orang-orang kaya di dunia atau Bill Gates. Ya, kita tidak mungkin kita pikir standar kekayaan itu ya seperti mereka ya. Tetapi bahasa di sini kekayaan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya possession atau things, benda-benda atau apa? Benda-benda atau barang-barang ya. Jadi kita mungkin kehidupan kita itu bukan karena kita punya apa? Banyak barang. Nah, saya katakan ini lebih penting daripada kekayaan karena kalau kita lihat ya di Amerika Serikat ini ya. Kalau Anda lihat orang-orang yang homeless sekalipun, ya mereka akan apa ya? Mereka akan dorong dengan kereta kereta-kereta dari toko-toko ya. Lalu mereka taruh di situlah barang-barang mereka dan mereka sangat bergantung kepada barang-barang tersebut. Artinya itu yang mereka apa? Mereka akan jaga. Jadi kalau kita lebih mengutamakan barang itu siapapun kita, entah kita orang kaya atau homeless, kita dapat apa ya? Fokus kehidupan kita itu hanya kepada barang-barang yang apa ya? Barang-barang yang kita miliki. Walaupun mungkin saya tidak memiliki barang sebanyak Jeff Bezos dan lain sebagainya, tapi kita tetap apa? Bergantung kepada barang-barang yang kita miliki. Nah, kenapa ini penting untuk kita lihat? Kenapa? Karena di Amerika Serikat ini misalnya Anda tidak harus menjadi orang kaya sekali untuk punya barang. Ya, artinya begitu banyak tawaran-tawaran telah diberikan. Ya, mungkin orang kaya akan membeli barang yang apa? Yang lebih mahal daripada kita. Tetapi tetap saja saya sebagai orang miskin sekalipun saya tetap mengingini barang-barang. Kita buka advertensi apa saja, kita buka advertensi yang ada di, waduh semuanya mulai mau Anda mau ke toko mewah untuk orang kaya atau toko-toko biasa, semua itu tentang barang. Jadi kita tidak harus menjadi orang kaya untuk mengumpulkan atau mengagungkan barang. Kalau kita belanja saja di toko loa atau di Indonesia cabo-caboan, kalau di Amerika mungkin thrifty, ya
Tapi kalau fokus kita itu bahkan kepada barang-barang di thrifty sekalipun, wah itu bisa menjadi masalah juga ya. Kalau hanya barang itulah yang menjadi apa? Pusat kita. Jadi ada orang katakan, pendeta saya tidak kaya. Walaupun mungkin setiap hari saya sering muncul di toko-toko cabo-cabuan dan lain sebagainya ya, tapi itu di mana fokus kehidupan kita dengan kata lain itu pertanyaan. Tapi inilah poinnya ya. Apa saja yang kita lihat, entah itu di TV, di Facebook, dan lain sebagainya, selalu ada tawaran-tawaran, beli ini, ambil ini, miliki ini, ya, miliki ini, dan lain sebagainya. Kita dimintakan untuk selalu apa? Beli, dan beli barang. Dibuat, oh Anda sedang saving. Pada saat kita dibilang, oh ya ada diskon, Anda akan simpan uang Anda kalau Anda beli ini. Siapa bilang ya? Jadi seringkali itu marketing punya strategi, katakan, oh you save a lot of money. You save what? Pada saat kita beli barang cabo atau loak sekalipun, kita sudah mengeluarkan uang, bukannya saving. Ya, dengan kata lain. Ya. Jadi inilah, kita selalu diajak untuk beli barang. Tidak heran ada pepatah yang seringkali kita lihat, ya, kita dengar mungkin ya. We buy things we don't need. Kita beli barang-barang yang kita tidak butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki. Untuk apa? Untuk to impress, untuk membuat iri orang-orang yang kita tidak sukai, musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, supaya masa cuma dia yang punya, kita juga punya. Kita beli dengan kartu kredit, kita berhutang, lalu kita tunjukkanlah baju kita, mobil kita, barang-barang kita dan lain sebagainya untuk bersaingan dengan orang-orang yang kita tidak sukai, bersaingan dengan mereka. Inilah masalah yang sering terjadi. Jadi itulah yang terjadi ya. Kita memiliki begitu banyak barang-barang, we have so many possession. Jadi barang-barang itulah yang sekarang mengatur kehidupan kita. Aduh, di mana ya mau taruh barang-barang ini ya, mau simpan di mana ya? Aduh, gimana? Jadi pikiran kita itu tertuju terus kepada barang-barang tersebut. We are consumers. Kita adalah consumer yang dikonsum, yang dihabiskan oleh barang-barang yang kita miliki. We are consumer being consumed by our consumption. We have stockpiles of possession and indebtedness incurred to acquire them. Kita memiliki begitu banyak barang yang kita beli dengan apa? Secara impulsif, lalu kita pakai kartu kredit, kita berhutang, ya, kita berhutang untuk memiliki barang-barang tersebut, ya. Nah, coba Anda lihat di Amerika Serikat ini misalnya, kita begitu banyak gampang, kita ditawarkan kartu kredit, ditawarkan ini dan itu. Pertama kali saya ke Amerika tahun 1990. Teman-teman saya di California saat itu bangga sekali, mereka tunjukkan apa? Kartu kredit mereka. Ya, sampai ada yang punya 6 sampai 10 kartu kredit dan wah, ini satu kartu kredit ini bisa pakai saya $2.000 untuk belanja. Itu hutang semua, Saudara ya. Itu semua hutang. Tapi mereka bangga dan mereka pakai lalu bayarnya itu ya repot mereka mungkin belakangan ya. Tapi saya pikir-pikir waktu saya di Indonesia, saya tidak ada iPad, saya tidak ada barang-barang yang bisa senang juga mungkin ya. Tanpa harus begitu banyak barang yang seperti kita miliki di Amerika Serikat ini. Dan di Amerika Serikat itu kenapa di sini dikatakan barang-barang itu yang kuasai kita sampai apa? Karena kita pusing mau simpan di mana. Banyak garasi-garasi di Amerika itu bukan lagi jadi tempat untuk simpan mobil, tapi barang-barang yang akhirnya ujung-ujungnya kita nggak tahu ini untuk apa lagi barang-barang tersebut. Nah, Anda tahu bisnis apa yang paling hebat sekarang sedang merajalela di Amerika Serikat ini? Biarpun ada krisis moneter dan lain sebagainya, sudah terbukti bisnis yang paling tidak akan digoncang oleh resesi dan lain sebagainya itu apa? Itu bisnis storage di Amerika Serikat ini, ya. Bisnis untuk Anda simpan barang-barang. Banyak sekali itu di Amerika Serikat, itu lebih banyak dari seluruh dunia. Di seluruh dunia itu hanya 58 fasilitas, ya, 58.000 storage fasilitas. Di Amerika itu ada 48.000. Jadi paling banyak orang-orang Amerika itu simpan-simpan barang. Jadi tempat-tempat simpan barang di Amerika namanya public storage dan lain sebagainya. Itu ekonominya itu berputarnya itu 27,2 miliar dolar di tahun 2014. Ini adalah the fastest growing segment of the commercial real estate industry over the last 40 years. Jadi yang banyak paling itu bukannya Amazon warehouse, saudara-saudara yang punya banyak. Kelihatannya wah hebat sekali Amazon warehouses ini dibangun di sini, dan tapi yang paling banyak digunakan tempat ya untuk dibangun itu adalah public apa? Storage. Orang-orang simpan barang-barang mereka di tempat-tempat ini. Nggak sempat lagi ditaruh di rumah. Ya, semuanya disimpan di apa? Di storage. Kenapa? Wah, karena ada
Setiap ada saat-saat tertentu kita selalu dibombardir, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Pada saat itu kita nggak tahu lagi mau taruh di mana. Kita membeli apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sebenarnya nggak usah disimpan-simpan. Yang kita butuhkan itu ya kita pakai secukupnya, di apartemen saja sudah cukup mungkin ya, tanpa harus sewa-sewa tempat penyimpanan barang. Ya. Dan disinilah pertanyaan bagi kita. Yang mana itu yang berharga? Yang mana yang berharga? Dan Tuhan sudah katakan kepada saudara dan saya, ya, diingatkan kembali kepada kita, yang berharga itu bukanlah barang-barang kita. Bukanlah barang-barang kita. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, possession, abundance, barang-barangnya, berlimpah barang-barangnya, bukan ke hartanya ya. Mungkin Anda perdebatkan tentang harta, tapi kalau barang-barang, orang miskin pun bisa punya banyak barang ya. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya atau barang-barangnya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Itulah kita lihat dari orang kaya yang bodoh ya. Apa masalahnya dengan orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan ini? Apakah dia kaya itu itulah sebabnya dia dikecam, atau karena dia dikecam karena ia ingin bangun lumbung yang lebih besar supaya bisa lebih penuh? Tuhan tidak mengecam orang kaya. Ya. Tuhan tidak mengecam orang kaya. Abraham saja kaya. Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kejadian 13 ayat 2 itu dimulaikan. Kejadian 13 ayat 2 disebutkan tentang kekayaan Abraham. Lalu di akhir kejadian 13, Allah memberkati Abraham. Allah memberkati Abraham dalam kejadian 13, akhir fatsal ini. Kita lihat kitab Ayub. Ayub itu kaya, lalu kemudian kenapa ya? Dia dihajar oleh setan ya. Lalu apa? Setelah dia kembali dia apa? Semuanya Tuhan sembuh kembali dan dekat kembali dengan Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? Oke, Ayub, kamu ya udahlah, kamu diam-diam aja lah ya. Nggak usahlah kamu punya barang-barang yang seperti semula atau apa ya. Kan yang penting kamu sudah punya aku ya. Jadi kamu nggak usah peduli lagi lah. Yang penting kamu punya saya. Nggak perlu lagi dengan barang-barang kamu atau hartamu itu ya, dengan kata lain ya. Tapi coba kita lihat. Ayub 42:10 katakan apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, pertanyaannya, kalau pendeta tadi hantam itu orang-orang yang punya barang-barang, tapi coba kita lihat apa yang dihantam oleh Tuhan. Apakah barang-barang itu ya tentu saja kita seringkali ya untuk zaman kita saat ini ya, kita membeli apa yang berdasarkan apa yang kita ingini, bukan apa yang kita butuhkan ya. Dan itu kita lihat ada implikasinya. Dan inilah kita lihat sekarang ya. Bukan sesungguhnya kalau memang itu Tuhan yang berikan. Kalau kita lihat seperti kitab Ayub, ini kepunyaan itu, barang-barang itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan karena Tuhan tahu bahwa barang-barang yang dia berikan kepada Ayub, kepunyaannya, walaupun dibuat 2 kali lipat, Ayub akan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dia mendapat menggunakannya itu untuk apa? Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa bedanya dengan orang kaya yang bodoh? Ya, pada saat dia memiliki barang-barang, harta, ya, padi dan lain sebagainya, artinya hasil tanahnya, apa menjadi masalahnya? Masalahnya kalau kita lihat adalah apa yang kita bisa baca dari Lukas 12 ayat 17 sampai 19 dengan apa yang saya garis bawahi atau saya tekankan dengan tulisan warna merah. Lalu orang kaya yang bodoh ini bertanya dalam hatinya. He asked himself, bahasa Inggrisnya. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Bukan hasil tanah yang Allah berikan. Tidak ada kata Allah yang muncul di sini. Segala sesuatunya hasil tanahku. Lalu katanya kepada dirinya sendiri. Ya, inilah yang akan aku perbuat. Dia tidak bertanya Tuhan. Ya, mungkin seperti Ayub, dia Tuhan, saya sudah sembuh. Artinya dia bertanya, atau seperti Abraham, dia selalu bertanya kepada Tuhan, bikin mezbah di mana saja dia pergi, lalu Tuhan berikan. Jadi, ya istilahnya Tuhan percayakan. Tapi ini tidak. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tidak bilang barang-barang yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Tidak ada kata Tuhan di situ. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hei jiwaku. Tidak ada kata, Tuhan terima kasih. Tidak ada.
Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, dan ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ya. Apa akibatnya? Kita tahu pelajaran kita sudah katakan, pada malam hari itu juga jiwanya apa? Hilang daripadanya. Ya. Pada malam hari itu juga hilang daripadanya. Ya. Saya terus terang saja ya. Saya tahu ya, entah itu dari yang saya dengar, dari yang saya lihat di berita dan lain sebagainya, orang-orang yang memiliki banyak barang, ya, pada saat mereka meninggal, untuk apa? Siapa yang akan nikmati? Kemana semua itu? Anak-anak kadang-kadang berkelahi untuk memperebutkan harta orang tua mereka yang meninggal. Ya. Untuk apa ujung-ujungnya? Ada orang yang simpan barang di storage di Amerika. Lalu kemudian setelah bertahun-tahun akhirnya ya udah lepas aja barang-barangnya karena enggak tahu lagi mau dikemanakan, mau pergi mana lagi, apalagi kalau pulang dan lain sebagainya. Kalau pindah ke tempat lain dan lain sebagainya, akhirnya hilang begitu saja. Bertahun-tahun simpan barang di storage. Ya, tidak ada artinya. Itulah sebabnya pengkhotbah katakan, ya, dia bekerja dan lain sebagainya, tapi tidak ada Tuhan. Setelah tidak ada semuanya itu, ya tidak ada Tuhan dalam kehidupannya. Apa dia katakan? Segala usahanya, segala sesuatu yang dia lakukan under the sun, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayatnya yang kedua. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kekayaan, Tuhan tahu kita akan gunakan kekayaan itu untuk dikembalikan kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tapi janganlah kita menganggap bahwa saya punya ini, dia saya yang akan apa. Miliki ini, saya yang punya ini, dan kita akan apa ya? Kita akan bertindak seakan-akan segala sesuatu yang Tuhan berikan itu adalah milik kita. Kepunyaan kita saja. Tidak ada rasa bersyukur, tidak ada yang dapat kita gunakan untuk membantu orang lain, tidak ada yang dapat kita bagikan bagi orang lain. Tapi kalau kita lihat, kita sudah membaca dari Lukas 12 ayat 13 ayat sampai dengan 21. Kalau Anda membaca seterusnya, Anda membaca Lukas 12 ayat 21 setelah Yesus memberikan perumpamaan ini, Yesus memberikan pernyataan-pernyataan, statement, jangan kamu khawatir, janganlah apa? Khawatir. Kenapa? Kenapa kita jangan khawatir? Karena aku yang akan menyediakan bagimu. Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan dapat menyediakan bagi saudara dan saya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau Tuhan akan menyediakan bagi Anda yang sesuai dengan kebutuhan kita, entah itu $10.000 untuk yang di Amerika, puji Tuhan. Kalau Tuhan mau sediakan bagi kita $1 juta, puji Tuhan. $10 juta, puji Tuhan. Kalau Tuhan tahu itu dapat kita gunakan, dan pada saat kita menerima, ya hasil mungkin usaha kerja keras kita dan lain sebagainya, kita menerima semua berkat itu, lalu kita berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberkati saya. Engkau telah memberkati kami. Biarlah namamu yang kami dapat muliakan dengan pemberianmu ini. Dan biarlah ini kami dapat gunakan, bukan hanya untuk keperluan kami, keluarga kami, tapi juga untuk keperluanmu. Dan sesuai dengan kehendakmu. Maka saudara dan saya akan memiliki barang, harta, atau kekayaan yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatunya itu Tuhan yang siapkan bagi kita. Inilah yang dapat saya bawakan pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.